kategori udah sembuh, rasanya udah enak badannya. Iya, Itu enteng. ketika sudah terapi yang ketiga kali. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nih perbedaan sebelum dan sesudah terapi. Sebelumnya itu lesu, itu otomatis batuk lesu, dan sampai sekarang ini kan proses kalau di Pak Mustafa karena herbal ya, paru-paru agak lama, dan saya juga bukan tipikal orang perokok yang aktif. Gitu. Jadi ya di badan berasa enak aja. Enak. Awalnya lesu Iya, seperti awalnya itu lesu. ya. Batuk berkepanjangan? Iya, batuk berkepanjangan. Baik. Dan ada perubahan setelah terapi? Ada. Berkurang? Iya, berkurang. Batuknya tadi ya? Alhamdulillah ya berkurang. Oke. Batuknya berkurang. Nah ini kemudian didiagnosa dari paru-paru, kemudian ada komplikasi vertigo, kena mah juga. Itu bagaimana ceritanya? Oh, tiba-tiba akhirnya ada komplikasi. Iya, awal mulanya saya periksa paru-paru. Oke. Itu nggak berasa ya, cuma paru-paru doang. Satu ya paru-paru. Nah proses berapa bulan itu kok nggak ada, sudah minum obat, sudah ronsen dan lain-lain di rumah sakit di Palembang sini ya. Kok nggak ada perubahan? Aneh kan, dalam tubuh dingin, badan dingin tapi keringat bercucuran terus sampai saat ini juga kan. Dan sampai sekarang juga kering ini belum bisa berkurang gitu. Kan di perasaan kita kan kayak kenapa kok paru-paru penyakitnya kok menjalannya banyak gitu kan, dan akhirnya periksa lagi dan dokter itu mendiagnosa banyak komplikasi, diabetes juga. Kemarin pas pertama periksa itu kadar gula saya 520. Tinggi Nah, ya? iya tinggi. Setelah ke Pak Mustafa alhamdulillah terapi 3 kali terapi jadi 150. Oke, jadi sudah kadar gula sudah normal? Iya normal alhamdulillah. Kemudian vertigo juga Very, pasti iya, enggak juga udah. Ada lagi mahnya Udah. juga? Iya. Jadi yang dirasakan sekarang mungkin tinggal batuk. Iya tinggal batuk, iya. Oke, dan berasa seperti kalau cuaca dingin. Iya, seperti tapi keringatan keringatan panas iya, seperti itu keringat ya. keluar gitu ya. Oke. Baik, saya mau bertanya ke Pak Mustafa nih Pak, yang dialami sama Mas Anton ini sakit apa sebenarnya? Jadi kena paru-parunya itu dia udah menaun-naun ya. Jadi harus kontrak minum obat medis itu harus 6 bulan. Memang terus terang memang paru-paru memang harus begitu ya. Sesudah 6 bulan itu nggak ada reaksinya, sambung lagi 6 bulan gitu ya. Setelah saya pegang, rupanya kamu punya mah juga ya. Iya gitu. Kamu sering sakit kepala sering, iya vertigo udah jelas. Ternyata diabetes juga tinggi kan gitu ya. Oke. Jadi coba besok sesudah 1 minggu ini coba cek di medis bagaimana penyakit apa aja. Ternyata betul hasil ronsennya tadi yang diabetesnya ada, yang vertigo, yang mahnya ya. Itu mohon maaf ginjalnya juga udah mulai kena, ginjal kotor ya. Karena kalau diabetes itu biar bagaimanapun larinya kemana-mana. Yang nanti bisa larinya ke jantung lemah, ke ginjal, kemana-mana. Jadi setelah saya pegang selama 3 kali ya alhamdulillah, yang lain-lainnya tadi alhamdulillah gulanya juga udah sekarang normal udah 150 udah normal. Tinggal memang paru-paru tadi. Kalau paru-paru itu memang proses ya, apalagi dari keturunan ataupun dari beliau itu merokok kan gitu ya. Jadi memang kalau untuk menyembuhkan itu semua harus ditinggal, rokoknya harus tinggal, pola makan harus dijaga kan itu ya. Tapi ya maklum namanya anak muda kadang-kadang lagi ngumpul-ngumpul, yang merokok sebatang 2 batang wajar. Datang nanti Pak Mustafa batuk saya kambuh lagi ya, kayak mana? Ya namanya perokok tadi. Jadi kalau untuk berhentikan rokok itu proses, nggak bisa sekaligus langsung berhentikan rokok. Ya seperti paru-paru ini ya, kalau untuk menyembuhkan total ya harus proses dulu kan gitu ya. Tapi kalau yang lain-lainnya insya Allah mahnya udah nggak melilit-lilit lagi, tadinya melilit-lilit ya. Ya yang kolesterolnya, yang vertigonya, kepalanya, ya itu sekarang tidur pun udah agak nyenyak. Cuman ya tadi proses tadi paru-paru tadi yang harus proses dulu. Oke, gitu ini menarik nih Bapak, antara paru-paru dan diabetes ada kaitannya ya Pak? ya. Ada kaitan. Oke. Karena diabetes itu memang larinya banyak ke paru-paru juga Paru-paru ya. juga. Udah Baik. jelas ke ginjal juga ya. Tapi Ya. saat ini kondisi Mas Anton diabetesnya gulanya sudah normal Udah ya Pak kalau ya? gula itu memang udah normal. Kalau Biasa. 130 140 udah normal itu. Oke. Dari sekian 500 ya, bahkan dulu katanya harus suntik insulin berbagai macam kan. Jadi beliau karena kalau saya suntik insulin terus-terusan ya intinya nggak saya larang, silahkan mau suntik insulin mau bagaimanapun kalau dianjurkan medis itu yang terbaik jalankan, tapi nggak dilakukan kepada beliau. Ya saya kadang-kadang mau megang ini mohon maaf kadang-kadang juga aduh udah puasa keperingat tapi ada penyakitnya. Padahal orang kalau banyak keringat itu biasa sehat kan gitu ya. Nggak tahunya yang nggak sehat tadi dalamnya kan gitu ya. Ya paru-paru tadi. Baik, nih Bapak ada kesulitan tidak Bapak untuk proses penyembuhan pasien yang menderita paru-paru itu lebih lama atau seperti apa Pak penyembuhannya? Jadi seperti tadi yang saya katakan porsi manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat sembuh, ada yang lambat ya. Ada juga yang 3-4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali sampai sembuh. Jadi kalau ditanya Pak, saya berapa kali harus
normal kembali, harus sampai sembuh total ya. Saya tidak tahu, yang penting satu pola makan dijaga. Apalagi anak muda, rokok tolong tinggalkan. Ya mudah-mudahan kalau apapun ditinggalkan ya, jangan terlalu banyak minum gula. Boleh minum gula tapi gulanya diabetes, karena ada gula tropika kan ada ya. Jadi kalau yang saya larang itu, metode saya larang ini harus diturutin. Kalau memang beliau mau sembuh ya harus diturutin, kalau tidak ya silahkan gitu. Dimanapun berobat, kalau pola makan nggak dijaga, ya mohon maaf penyakitnya kan timbul terus, bukan makin berkurang gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillah sesudah saya sarankan gitu, apa kata saya diturutin, alhamdulillah sekarang ya intinya tinggal proses penyembuhan hanya paru-paru itu aja. Oke. Ya. Nah nih Pak Mustafa, saya dengar di klinik Pak Mustafa sendiri ramai sekali pasien. Ini bagaimana sih Pak Mustafa menghandle pasien-pasien yang datang ke klinik? Kalau pas waktu saya mengunjungi pasien ini, itu saya datangkan adik saya, sekarang ini adik saya yang dari Lampung. Kalaupun saya kan keluarga saya di Pekanbaru, kalaupun saya pas istirahat 1 minggu ataupun beberapa hari, adik saya yang di Jakarta, yang di Bandung, saya datangkan dulu ke klinik saya. Jadi pada waktu itu saya suruh ke Bandung, saya jaga klinik Pak Ustadz Tasbi yang di Bandung. Pak Ustadz Tasbi mengunjungi pasien-pasien yang sudah sembuh. Jadi kami saling membantu, saling rolling Gitu ya. Ya siapapun yang mau pulang kemana, istrinya di mana tinggalnya, ya kami wajib. Tapi klinik kami tidak pernah kosong. Tetap ada yang berterapi, tetap ada pasien yang datang pun jangan kecewa. Ada adik saya, abang saya, kakak saya tetap ada di situ. Oke, jadi kalaupun pemirsa pasien yang datang ke klinik Pak Mustafa nggak ada, tuh pasti ada pengganti terapisnya, yaitu saudara Pak Saudara Mustafa sendiri ya. ya betul, karena selalu saya katakan dengan pasien saya, kalaupun sewaktu saat saya nggak ada beberapa hari, jangan takut Bu, kami bersaudara ya, bersatu keturunan, jadi sama semua pegangannya. Jangan saya jelaskan gitu kepada pasien, jangan Ibu karena saya nggak ada, nanti nunggu Pak Mustafa, jangan. Adik saya ada Pak Ustadz Tasbi, Pak Ustadz Musalam, Pak Ustadz Mulana, ada semua di situ. Jadi jangan takut, bahasanya Pak Mustafa nggak ada, sedang keliling kunjungi pasien, tetap ada yang jaga di klinik kami sekarang ini ya. Karena yang di khusus di Palembang itu kliniknya atas nama saya, atas nama Pak Mustafa, ya otomatis saya mengunjungi pasien kan gitu ya. Karena ini hasil kerja keras saya, melalui syariat saya, Allah menyembuhkan pasien-pasien saya yang di Palembang sini. Otomatis saya sendiri yang terjun mengunjungi pasien-pasien seluruh Sumatera Selatan yang terjangkau kami kunjungi. Dan sesuai keyakinan pasti ya Pak. Iya betul ya. Nah ini tadi menarik, tadi bahas mengenai penyakit diabetes nih Pak. Orang yang menderita diabetes itu terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan. Nah berobat dengan Pak Mustafa, apakah terus-terusan menggunakan herbal? Betul, menggunakan herbal, tapi ya tadi kalau diabetes itu asal usulnya dari mana, itu pankreas harus dibetuli. Pankreasnya itu nomor 1 yang harus kita betulin kan gitu ya. Yang lain-lainnya komplikasinya di mana ya harus kita beri obat satu persatu ya. Jadi kalau hanya diabetes aja, mohon maaf, yang lainnya nggak kita beneri, nggak kita kasih obat, bagaimana kan? Karena diabetes itu kemana-mana ya, bisa ke paru-paru ya, nanti bisa ke ginjal, kemana-mana larinya. Jadi riwayat pasien yang komplikasi seperti itu untuk obat-obatan sendiri terpisah ya Pak ya? Iya ya? Betul, itu obatnya masing-masing. Masing-masing misalnya untuk diabetes, untuk jantung-jantung berbeda ya Pak untuk ya? Untuk mata-mata, karena diabetes itu biasanya lebih cepat larinya itu ke mata, cepat kambuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Nah, kemarin kita sudah jalan-jalan mengunjungi beberapa rumah mantan pasien dari Pak Mustofa dan kita sudah mendengarkan langsung kesaksian mereka tentang penyakit yang mereka alami. Bahkan ada beberapa yang mengalami penyakit kronis, namun setelah melakukan pengobatan dengan Pak Mustofa, ditotok untuk pertama dan kedua kalinya sudah langsung merasakan enak di badannya dan bugar kembali. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pasien yang lagi berobat dan mendaftar di klinik pengobatan Pak Mustofa dan saya akan mewawancara langsung. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di klinik pengobatan Pak Mustofa yang alamat lengkapnya ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Dan di sebelah saya sudah ada pasien dari Pak Mustofa. Saya akan coba tanya-tanya jawab dulu. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak MZen. Bapak MZen ya. Bapak MZen ini yang berobat siapa? Bapak saya. Oh, orang tua ya, Pak ya. Orang tua. Bapaknya siapa namanya? Hasanuddin. Bapak Hasanuddin ya. Pak Hasanuddin ini sakit apa? Sakitnya ini keluhannya tangannya ini nah. Karena diabetes itu. Diabetes ya, Pak ya. Sudah berapa lama? Dia jalan 2 bulan ini. Jalannya 2 bulan, tapi lah sudah di sini berobat lah sudah 2 kali, jalan 3. Oke, diabetesnya baru 2 bulan. Iya. Ini pengobatan datang ke klinik sudah berapa kali? Sudah 2 kali, jalan 3 ini. Oh, 2 kali, jalan ketiga kali. Iya. Oke. Nah, dari awal pada saat belum berobat ke klinik Pak Mustofa itu kondisi Pak Hasanuddin seperti apa? Ya seperti ada keluhan itulah, ada kita berobat kemana-mana tapi tidak ada perubahan ya. Nah, terima kasih datang ke sini sudah 2 kali 50%, alhamdulillah. Sudah Diabetesnya ada perubahan, ya. sakit diabetes kering atau basah? Basah. Diabetes basah ya, jadi memang terjadi luka di tubuhnya ya, Iya, seperti itu ya Pak, yang tidak luka. betul tidak mengering seperti itu. Iya. Sebelumnya sudah dibawa berobat Iya, sebelumnya juga sudah dibawa berobat ke rumah medis sakit, juga, ke rumah ya, sakit. bawa tim medis kemana-mana itu lah, sudah keliling lah. Iya, tapi tidak ada perubahan. belum ada perubahan Iya. ya Pak ya. Oke, Jadi, baik. terima kasih di sini tuh alhamdulillah. Jadi merasa sudah enakan, akhirnya yang ketiga kali Pak Ya. Hasanuddin datang lagi ke sini ya. Datang lagi ke sini karena ada perubahan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jaga kesehatan, pola hidup, pola makan, istirahat, dan olahraga. Bila mana ada keluhan penyakit apapun, segeralah datang ke klinik Pak Mustofa. Insya Allah dengan syariat Pak Mustofa, Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pemirsa yang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis sekalipun, silakan datang berobat ke klinik pengobatan Pak Mustopa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Insya Allah apapun penyakit Anda bisa disembuhkan dengan syariat pengobatan Pak Mustopa. Jangan pernah berputus asa karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Desmarina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini vaksinasi COVID-19 sedang berlangsung. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama diberikan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan kekebalan khususnya agar terhindar dari penularan atau sakit berat akibat COVID-19. Untuk itu, saya Haji Askolani SH.MH, Bupati Banyuasin, mengharapkan kepada semua tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk dapat divaksinasi COVID-19 sehingga agar tetap sehat, tetap bisa bekerja dan melayani serta mengabdi membantu masyarakat dalam tugas kesehatan. Mari lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik.
keberanian yang namanya kerumunan. Pakai masker, sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit beh. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh orang dosun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi. Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Mau balik lah Palembang. Kau tega dengan ayu kau ya? Baliklah ke Palembang ya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Dep di acara Gebek yang nyajikan berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Gebek selengkapnya. Pelaku yang nunuh rumah pas kemarin sore di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Lorong Muhibah Ele Barat 1, Buri Pasar Gubah, Palembang, ditangkap oleh Unit 4 Jatan Gas Polda Sumsel.
Akibat gawe gila WN ini, 17 rumah warga di lokasi laju mengikut motung. Kemarin sore terjadi kemutungan di kawasan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Lorong Muhibah Ilir Barat 1, belakang Pasar Gubah Plembang yang ngangus ke 18 rumah. Kemutungan ini disebabkan oleh salah satu warga yang bernama Taswin karena dia bakar spray tidur rumahnya. Taswin, lanang yang berumur 33 tahun ini muncul di lokasi kemutungan. Karena warga kesal sempat digebui warga waktu diaman ke polisi di lokasi kemutungan. Menurut Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumsel, Kompol Suryadi, kalau tim unit 4 Jatanras bergerak nyari pelaku Taswin. Sampai di lokasi sudah banyak warga ngerubungi pelaku, langsung anggota ngaman ke pelaku. Pelaku nekat bakar spray lantaran tidak dinjuk duit oleh wong tuanya untuk nyabu. Akibatnya 18 rumah warga di lokasi ngalami kemutungan. Sudah sempat untuk melakukan klarifikasi bahwa yang bersangkutan pengguna sabu-sabu ya, di mana sudah kurang lebih 3 kali ya memaksa kepada orang tuanya untuk meminta uang untuk membeli sabu, namun tidak diberi. Nah, kejadian terakhir ini mungkin dia jengkel kepada orang tuanya, maka dia sengaja. Kalau dari pengakuan Taswin, dia marah sama orang tuanya karena tidak dinjuk duit untuk beli sabu. Dia juga ngakui sudah beberapa kali ngancem kalau tidak dinjuk duit bakal bakar rumah dengan bakar kasur. Sekali ini dia bakal bakar spray laju mutung ke 18 rumah. Taswin dewek ngaku sudah melama pakai sabu, gara-gara sabu dia jadi ngingal terus bakar rumah. Spray kasur. Pakai apa? Pakai korek. Terus langsung kabur kalau tinggalkan. Kenapa dibakar? Kesel mama ada kate itu hilap jadi pak terbakar. Kenapa hilap? Kesel. Ya udah dikasih ya bu. Mama tuh ngilang itu kenapa? Tidak dikasih apa? Tidak dikasih injuk tahu adik aku. Mama ada kate izinnya. Kita minta duit. Iya. Minta duit sama mama. Iya. Terus kesel tidak dikasih itu mama. Iya. Udah kate mamanya. Untuk apa duit? Untuk nyabu pak. Sudah lama pakai sabu? Lama pak. Untuk sementara ini, pelaku Taswin dewek sudah ditingkap unit 4 Jatanras Polda Sumsel untuk dilakukan penyelidikan. Mardiansah, PAL TV. Sewaktu lewat perlintasan rel kereta api di Kelurahan Cambai, Kota Prabu Muli, 3 bujang tersambung sepul. Akibatnya 2 bujang mati di tempat kejadian, sedangkan sikok bujang lainnya mengalami luka parah, sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Prabu Muli. Kecelakaan kereta api ngerenggut korban jiwa terjadi di perlintasan rel Kelurahan Cambai, Kota Prabu Muli. Dari kejadian tersebut, 2 wong bernama Supardi sama Ahmad Sabar tewas di tempat kejadian. Sementara itu, sikok korban lainnya atas nama Subhan, warga desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai, Kabupaten Morinim, mengalami luka berat. Berdasarkan informasi warga sekitar, ketiga korban lagi berjalan kaki, selai adu kereta api melintas, mereka langsung bergeser. Tapi bersamaan datang kereta dari arah belakang, Samu langsung nyamber para korban ini. Informasi dari warga tadi kan katanya dia tuh habis sholat dari Cambai kan. Nah, Cambai itu kan tujuan nak ke sini. Anak ke sini itu kan dia tuh berjalan dari arah rel arah ke Prabu kan. Seperti ini. Nah, dijingoknya sepur dari depan kan. Dia minggir, lompat ke rel sebelah sana. Nah, tahu rel sebelah sana itu kan ada rel dari arah Palembang. Mungkin tak dengar kan. Atas kejadian tersebut, para korban dibawa ke RSUD Prabu Muli, khusus korban yang mengalami luka serius, saat ini masih dilakukan perawatan intensif. Kelalaian ya dari korban, karena sudah jelas 100 meter itu sudah dibunyikan
SOP ya, klakson lah ya, klakson. Dan kita sebagai orang normal pun 100 meter udah ada getaran-getarannya bahwa kereta api pasti melintas. Ya mungkin karena sudah takdirnya beliau, pendengaran beliau ini mungkin yang 3 orang ini ada ini ya, pendengarannya agak terganggu mungkin ya. Karena usianya, pengaruh usia 56 tahun dan 45 tahun. Kemungkinan seperti itu. Beni Firdaus, PAL TV. Mobil Pajero sama truk hancur akibat tumbukan di simpang 4 Bandara, Jalan Tanjung Api-Api, Palembang. Kedua mobil ini rusak berat oleh karena mobil Pajero yang dari arah bandara tidak pacak ngelai truk yang jalan dari arah asrama haji. Dalu hari tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 1 lewat, 55 mobil Pajero Sport BG 1194 BM sama mobil truk Colt Diesel BG 8644 UF tumburan di simpang 4 Bandara, Jalan Tanjung Api-Api, Palembang. Kedua kendaraan ini mengalami rusak berat sampai kedua sopir mobil ini mengalami luka cukup berat. Dari gambar video amatir, terjengok mobil Pajero yang berwarna silver sama mobil truk warna kuning ini sudah terbalik. Trotoar atau marka jalan yang ada di situ juga hancur karena dilantak kedua mobil ini. Dari info yang dicari tim PAL TV, mobil Pajero yang jalan dari bandara nomor bak mobil truk yang jalan dari arah asrama haji. Karena tidak sempat ngerem lagi, mobil Pajero itu ngelanjak ke mobil truk lajulah terbalik. Sopir mobil Pajero mengalami pecah pala sama rusuk memar. Sedangkan sopir mobil truk mengalami luka-luka kaki sama pinggang tidak pacak digerakkan. Mardiansah, PAL TV. Pembunuh mek kandung berhasil ditangkap. Beritanya sehabis, gebek yang siko ini. Belanja di Oshop aja. Ini telah hadir Eco Home Halogen Oven 8-in-1 memiliki 8 fungsi, diantaranya oven, membakar, memanggang kue, menggoreng, menghangatkan, barbecue, memanggang daging, dan mengukus. Dilengkapi knop untuk kunci keamanan, masak jadi aman dan nyaman. Juga dilengkapi dengan knop pengatur waktu dan suhu yang membuat masakan Anda anti gosong dan lebih matang sempurna. Hadir dengan teknologi modern dan terkini, bekerja menghasilkan sirkulasi udara panas, memasak dengan Eco Home Halogen Oven lebih cepat matang, aman, dan hemat listrik hingga 20% daripada oven biasa ataupun microwave. Eco Home Halogen Oven juga sangat mudah dibersihkan karena dilengkapi dengan tombol pembersih otomatis, juga dapat difungsikan sebagai alat sterilisasi. Eco Home Halogen Oven, memasak jadi lebih sehat dan hemat. Belanja di Oshop aja. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua.
Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Reject Power by blido.id. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat penerimaan sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini vaksinasi COVID-19 sedang berlangsung. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama diberikan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan kekebalan khususnya agar terhindar dari penularan atau sakit berat akibat COVID-19. Untuk itu, saya Haji Askolani SH MH, Bupati Banyuasin, mengharapkan kepada semua tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk dapat divaksinasi COVID-19 sehingga agar tetap sehat, tetap bisa bekerja dan melayani serta mengabdi membantu masyarakat dalam tugas kesehatan. Mari lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai Bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau.
Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Langapa mek kandungnya dewek sehingga mati. Lanang bernama Samsul Bahri ditangkap polisi di stasiun kereta api Lubuk Gukam di Kecamatan Peninjauan Oku. Tim gabungan Polsek Prabu Mulih Timur sama Polres Prabu Mulih berhasil ngamankan tersangka pembunuhan terhadap emek kandungnya dewek di Kecamatan Peninjauan Oku, tepatnya di stasiun kereta api Lubuk Gukam. Pada waktu itu tersangka dewek lagi terlelap tidur di pinggir rel kereta api. Juru pelariannya tersangka RB berjalan kaki nyusuri rel kereta api. Selain ngamankan pelaku, polisi juga nyita barang bukti sebilah golok sama pakaian yang dipakai tersangka pas jalan ke aksinya. Tadi kita berhasil mengamankan pelaku yang dari kronologis pengakuan tersangka bahwa tersangka itu setelah kejadian itu berjalan kaki dari TKP sampai ke arah peninjauan, dan di sana di stasiun Lubuk Gukam korban tersangka ditemukan oleh petugas dan kita langsung berkoordinasi untuk mengamankan tersangka. Tersangka kita amankan berikut identitas yang dibawanya atas nama Samsul Bahri. Sementara itu juru pengakuannya, tersangka kesal sering dimarahi korban Nur Hayati yang merupakan emek kandungnya. Keributan akhirnya muncak sampai dalu hari, korban dibacok tersangka dengan membabi buta. Kita ingat aku. Nah, tapi pas kau tangkis, nyampak barangnya. Kau ambil barang itu? Iya, kerebut. Kerebut? Kau kapak kau sama ibu kau? Iya, saking kesal marah. Berapa kali kau kapak? Tidak terkeluar. Saking marahnya kapak itu lah. Gam, aku juga kejamnya. Setelah itu, kau tinggal ke? Tersangka ini dewek ngalami depresi berat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan jero rumah tangga dan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Beni Firdaus, PAL TV. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia OKU bakal ngawal kasus sodomi terhadap 6 ABG oleh oknum pensiunan PNS Pemkab Padi sampai proses hukumnya selesai. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Oku bakal ngawal kasus pelecehan seksual yang dialami oleh 6 ABG oleh oknum pensiunan PNS di Kabupaten Oku. Atas perbuatan pelaku, korban tidak cuma bagian badan yang dirusak pelaku, tapi secara psikologis sama masa depan korban pun rusak. Kasus pelecehan seksual tersebut merupakan kejahatan terhadap anak yang sangat besar, sehingga proses hukumnya juga tidak bisa main-main. Ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Oku. Pihak LPKAI Oku berharap pelaku bisa cepat ditangkap. Bagi saya secara pribadi maupun secara lembaga, ini memang suatu permasalahan yang benar-benar darurat bagi saya. Ini bukan hanya ini sudah beban psikologis anak, ya. Dan saya inginnya ini ke depan ini jangan didiamkan supaya tidak ada nanti anak ini secara tidak langsung menjadi predator untuk yang lain, anak-anak yang lain. Jadi saya inginnya ini dituntaskan sesuai hukum yang berlaku, undang-undang itu, undang-undang LPAI, bahwa si pelaku ini inginnya itu dipenjarakan atau dikasuskan sesuai dengan hukum yang berlaku itu aja. Karena kalau lihat kronologis, lihat psikologis anak ini memang sudah benar-benar darurat, baik itu dari segi tekanan batinnya atau sudah mengalami sakit, itu benar-benar sudah luar biasa bagi saya. Bagi kami pendampingan itu terus sampai ini si pelaku ini dijebloskan ke penjara dan ditindaklanjuti secara adil lah untuk ini untuk si korban-korban ini, karena ini sudah lebih dari 2-3 nambah-nambah terus ini. Bagi saya ini benar-benar suatu tindakan perilaku yang benar-benar tidak terpuji, sudah tidak berperikemanusiaan lagi. Kejadian ini terungkap saat salah si korban balik ke rumah sesudah 6 bulan lebih ikut dengan pelaku di kebun. Pas balik ke rumah, korban ngeluh sakit sama bercerita kalau korban sudah beberapa kali diperlakukan tidak senonoh oleh pelaku di kebun jagung.
Ini Polres Oku masih ngelakukan penyelidikan sambil ngumpul ke saksi-saksi sama barang bukti kuno ngungkap kasus ini. Ari Pranika, PAL TV. Selasa lalu, tim Kemenkumham razia Lapas Megamato. Razia ini dilakukan untuk antisipasi hal yang pacak membawa ke lapas, baik narkoba juga barang-barang terlarang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita terhubung dengan Kalapas Megamato, Bapak Kadiono. Selamat malam Pak Kadiono. Selamat malam Mas. Pacak cerita ke Pak, giat apa yang dilakukan dalu ini di Lapas Megamato? Iya, terima kasih. Jadi pada malam hari ini kami didampingi oleh tim humas dari Kanwil, terus beserta rekan-rekan mengadakan penggeledahan rutin. Jadi penggeledahan punya komitmen yang sama terhadap keberadaan atau barang-barang yang terlarang yang ada di dalam lapas. Berapa personel Pak yang diterjun untuk giat malam ini? Pada malam hari ini kita menerjunkan 50 personil, gitu kan. Saya Kalapas didampingi para kabid, para kasih, para komandan jaga, dan para anggota yang rumahnya ada di sekitar Lapas Kelas 1 Palembang. Apa Pak kira-kira target giat ini sama dari giat ini ada temuan apa? Ya, bahwa dengan dilakukannya razia rutin ini kita untuk meminimalisir masuknya barang-barang terlarang, apakah itu handphone, senjata tajam, atau barang terlarang lainnya yang memang tidak boleh berada di dalam lapas. Kami akan berupaya sekuat tenaga, semampu kita. Karena ini juga di masa pandemik seperti ini. Tapi kita tetap melakukan itu. Oke, baik Pak. Ini harapan ke depannya Pak untuk di Lapas Megamato ini. Harapan kita ke depan bahwa kita tetap punya komitmen yang sama, bahwa di dalam kita melakukan pembinaan dengan segala keterbatasan, kita tetap mengedepankan bahwa barang terlarang apapun kita tidak boleh masuk. Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran, harus kita tindak sesuai dengan ketentuan. Dan kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait bagaimana kita sama-sama untuk melakukan tugas mensinergi agar pelaksanaan tugas fungsi masing-masing aparat penegak hukum ini dapat berjalan dengan baik. Prinsipnya kami koordinasi yang baik dan membantu yang baik. Oke, baik Pak. Hasil dari razia malam ini kira-kira apa Pak yang ditemukan? Saat ini sedang berlangsung, nanti mungkin hasilnya bisa diinfokan oleh teman-teman media yang lain karena masih berjalan prosesnya. Baik. Oke Pak, baik, terima kasih untuk informasi sama penjelasannya. Selamat bertugas, selamat malam, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rumah tangga ditangkap selundup ke sabu-sabu ke lapas. Beritanya sehabis, gebek yang siko ini.
anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini vaksinasi COVID-19 sedang berlangsung. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama diberikan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan kekebalan khususnya agar terhindar dari penularan atau sakit berat akibat COVID-19. Untuk itu, saya Haji Askolani SH.MH, Bupati Banyuasin, mengharapkan kepada semua tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk dapat divaksinasi COVID-19 sehingga agar tetap sehat, tetap bisa bekerja dan melayani serta mengabdi membantu masyarakat dalam tugas kesehatan. Mari lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Berusaha nyelundup ke 2 paket sabu-sabu di juru makanan untuk penghuni lapas kelas 2B Muara Enim, ambek rumah tangga diamankan oleh petugas lapas. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Polres Muara Enim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Temuan hari ini, barang mencurigakan, bawa barang. Pecah inilah video detik-detik seorang pengunjung lapas kelas 2B Muara Enim tertangkap tangan hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu yang disembunyikannya di jero lauk gulai kari buat diantar ke penghuni lapas yang rupa ke lakinya. Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pemeriksaan barang titipan lapas kelas 2B Muara Enim. Sesudah dibuka, ternyata di jero bungkusan lauk ditemukan 2 paket kecil sabu. Anggap PLP, Kamtip,
Itu jangan dipegang pakai tangan deh. Pakai tangan jangan. Ambil handscoon. Nan untuk siapa Nan? Untuk Islam tadi. Oke kan? Siapa? Untuk siapa? Pas lah ditembak. Tim daripada penggeledahan P2U berhasil menggagalkan yang diduga narkoba jenis sabu yang dibawa oleh salah satu pengunjung untuk menitipkan barang atas nama WBP Rislan bin Widianto. Ini petugas kita yang melakukan yang menggagalkan untuk penggeledahan barang terhadap ibu ini ya. Ntar dari Sat Narkoba dari Polres Manyung akan datang ke sini ya. Oke ya, terima kasih ya. Sesudah diminta keterangan sementara oleh petugas lapas, IRT ini pun langsung dijemput oleh petugas Sat Narkoba Polres Morenim guna dimintai keterangan. Atas ulahnya tersebut, tersangka terancam ngeringkuk di balik terali besi guna nebus kesalahan yang diperbuatnya. Santai. Minum. Kami minum. Enggak les. Bukan tetangga. Pakaian. Beni Firdaus, PAL TV. Terkait putusan kasus korupsi di Muara Enim Jilid 2 dengan terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim dengan hukuman 4 tahun penjara, sama terdakwa Aris selaku mantan Ketua DPRD Muara Enim diputus 5 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK ngaju ke banding untuk terdakwa Aris karena majelis hakim tidak nyabut hak politik terdakwa. Hal ini yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Ricky BM, yang ditemui di Pengadilan Tipikor Palembang. Menurutnya sikap KPK terhadap putusan majelis hakim yang nangani kasus korupsi di Muara Enim dengan terdakwa Ramlan selaku mantan PLT Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim dengan hukuman 4 tahun penjara, sama terdakwa Aries selaku mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim diputus 5 tahun penjara. Akhirnya pihak KPK pun ngambil sikap, di mana untuk putusan terdakwa Ramlan, JPU KPK ngambil sikap nerima putusan majelis hakim. Cuman untuk terdakwa Aries, juru kasus ini yang jabat sebagai mantan Ketua DPRD Muara Enim, JPU KPK ngambil sikap banding. Salah satu faktor yang menyebabkan KPK banding terhadap putusan ini karena majelis hakim tidak cabut hak politik dari terdakwa, di mana terdakwa Aries diputus selaku mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim diputus dengan hukuman selama 5 tahun penjara, denda sebesar 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Ditambah hukuman duit pengganti sebesar 3 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun penjara. Perkara Ramlan Suryadi dan Aries Habib, sebagaimana putusan hakim yang telah dibacakan pada minggu lalu, kami telah melewati masa pikir 7 hari, dan dari hasil masa pikir kami untuk perkara Ramlan Suryadi itu kami menerima putusan tersebut. Begitupun juga dengan pihak Ramlan, sampai saat ini kami menyatakan bahwa mereka menerima, artinya perkara tersebut tinggal eksekusi dan sudah ikrah. Khusus untuk Aries Habib, sebagaimana putusan yang telah kami terima dan sudah dengar sebelumnya, kami berdasarkan instruksi dari pimpinan bahwa kami melakukan banding. Kenapa banding? Salah satu alasan kami adalah tuntutan kami mengenai pencabutan hak politik itu tidak dikabulkan dalam putusan hakim. Itu salah satu yang menjadi pertimbangan kami melakukan banding. Atas bandingnya berkas terdakwa Aries ini, laju buat berkasnya bakal diperiksa di Pengadilan Tinggi Palembang untuk diproses lebih lanjut. Sri Febriandi, PAL TV. 4 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK di sidang lanjutan kasus korupsi TPU di Batu Rajo yang ngeret terdakwa Johan Anwar selaku mantan Ketua DPRD OKU. Dari saksi yang dihadirkan, 2 saksi dari kantor jasa penilai publik, di mana penilaian lahan patut diduga ada unsur sekiwin. Inilah 4 saksi yang dihadir ke JPU KPK di juru sidang lanjutan kasus korupsi lahan TPU Batu Rajo terhadap terdakwa Johan Anwar di persidangan Pengadilan Tipikor Palembang. Dari 4 saksi yang dihadirkan, 2 saksi ialah dari tim kantor jasa penilai publik dari Jakarta. Dari pemeriksaan saksi terungkap,
Aman tugas saksi juru kasus ini melakukan pengecekan pada penilaian lahan yang bakal dipakai untuk TPU, di mana saksi sudah 2 kali melakukan pengecekan dan dari hasilnya ada perbedaan lahan, sedangkan untuk rego jelas berbeda. Untuk lahan pertama pinggir jalan diperkirakan 50 sampai 90.000 per meter. Untuk lahan kedua perbukitan dinilai sekitar 3.000 per meter. Dari hasil inilah indikasi adu kecurangan penentuan nilai lahan TPU di Baturajo. Dari keterangan KJBP tadi, pada prinsipnya kami mencari informasi apakah pelaksanaan penilaian tanah terhadap pengadaan tanah TPU ini sesuai apa tidak dengan ketentuan yang ada, dengan prosedur yang ada. Di sini kami telah mendapatkan keterangan dari para saksi bahwa prosedurnya memang tidak sesuai dan lokasi tanah yang diajukan oleh Pemda pada saat itu tidak sama dengan lokasi yang dilaksanakan terhadap pengadaan tanah tahun 2013. Ini ada perbedaan lokasi yang dinilai. Sehabis meriksa saksi ini, persidangan balik lagi dilakukan penundaan karena masih nak meriksa saksi yang lain lagi. Sri Febriandi, PAL TV. Duit bonus 30 juta rupiah lah dienjuk, rumah tidak jadi dibeli. Ditanya sehabis, gebek yang siko ini. Belanja di Oshop aja. Kini telah hadir mukena kekwa by Siti Khadijah, terbuat dari material bahan Khadijah Poplin yang memberikan efek sejuk karena sudah disesuaikan untuk digunakan di iklim yang panas maupun lembab. Memiliki desain wajah yang telah diinovasi dengan ukuran lingkar wajah 60 cm, desain bagian dahi menggunakan material karet yang berkualitas, tali mukena yang panjang dan mudah diikat, juga memiliki ukuran yang sangat cocok digunakan untuk semua bentuk tubuh karena memiliki ukuran panjang depan 117 cm, panjang belakang 122 cm, dengan lebar sarung 80 cm, panjang sarung 135 cm, mukena kekwa by Siti Khadijah memberikan 3 varian warna, yaitu full hitam, full putih, dan juga hitam dengan motif. Lengkapi kehusukan ibadah Anda sehari-hari dengan mukena kekwa by Siti Khadijah. Belanja di Oshop aja. Kemitraan Lebah Klanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Cak ini rasanya sepi. Makin aku coba ngelupoke, makin dak pacak aku ngelupoknya. 5 tahun berlalu selalu sama dia. Tapi baginya udah ada kenangan manis sedikit be. Aku udah naksir sama dia. Mana pula dia tuh wong dosun. Ya udah level lah. Kau temui aku di kamar ini. Ini kuncinya. Aku memang betina doson ya. Aku memang dari doson. Tapi kalau cara kakak Ca ini, aku rasa aku tidak bisa dibodohi.
Terus kalau nak tahu batasan-batasannya cak mana nah? Mau balik lah kau Embang. Kau tega dengan ayu kau ya? Baliklah ke Palembangnya Dwi ya. Kau udah tahu ayu kau gila Dwi. Ayu udah nyangka Dwi. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini vaksinasi COVID-19 sedang berlangsung. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama diberikan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan kekebalan khususnya agar terhindar dari penularan atau sakit berat akibat COVID-19. Untuk itu, saya Haji Askolani SH.MH, Bupati Banyuasin, mengharapkan kepada semua tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk dapat divaksinasi COVID-19 sehingga agar tetap sehat, tetap bisa bekerja dan melayani serta mengabdi membantu masyarakat dalam tugas kesehatan. Mari lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Tebudi oleh konsumen yang berjanji nak beli perumahan yang ditawari korban sehingga duit bonus sebesar 30 juta rupiah yang diinjak ke korban untuk telapor laju gaib. Hadi Purnomo 44 tahun DPP Perumahan laju ngawek laporan PC. Apes yang dialami oleh Hadi Purnomo, 44 tahun, warga Jalan Mayor Mahidin, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, yang sehari-hari begawe jadi developer perumahan, harus tebudi oleh konsumennya, sehingga mengalami kerugian duit puluhan juta rupiah. Atas kejadian yang dialaminya tersebut, korban datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkap kejadian bermula pada saat dirinya nawari perumahan ke terlapor Zarkasi di lorong basah kawasan Pasar 16 Ilir, dan usai berbincang-bincang
Terlapor galak beli perumahan dengan korban, asal korban galak ngenjuk bonus. Percaya dengan terlapor yang nak ngambil perumahan yang ditawar ke, korban pun nyangkupi bonus yang dimintai tak oleh terlapor. Sesudah bonus senilai 30 juta rupiah dinjuk tunai ke terlapor, sampai ini hari terlapor tak juga bayar duit tanda jadi, sama tak juga bayar perumahan yang dijanji ke terlapor dengan tunai bertahap. Nah, tapi dia ini minta bonus dulu. Sudah minta bonus ini, janjinya dia nak bayar DP. Nah, sampai nunggu 4 bulan dia tidak ngasih DP sedikit pun. Bonus sudah diinjek dia. Bonus itu motor NMAX tapi diganti dia 30 juta. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Sial yang dialami Kusnandi, tukang bangunan warga Jalan Rafflesia, Kecamatan Alang-Alang Lebar, diiming-imingi begawe ngembek borongan ngawek rumah, laju motornya dilari ke oleh telapor. Dengan kejadian tersebut, korban ngawek laporan polisi di Polrestabes Palembang. Malang yang dialami oleh Kusnandi, warga Jalan Rafflesia, Kelurahan Talang Kelapo, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Diiming-imingi diajak begawe ngambek borongan buat rumah, sehingga motor korban dilari ke oleh terlapor. Atas kejadian tersebut, korban datangi Polrestabes Palembang guna mikir laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban ngungkap ke kejadian bermula pada saat dirinya didatangi saksi sama terlapor yang ngajak untuk begawe bangunan karena terlapor dapat borongan rumah. Pas korban setuju, terlapor bersama korban pergi nak selik lokasi dengan guna ke motor korban. Pada saat di tengah perjalanan di kawasan Jalan Dr. Hakim C. Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, terlapor minta stop bentar karena terlapor nak ngembek sket lokasi yang ketinggalan. Dengan minjem motor, korban diminta tunggu sebentar. Karena percaya motor dipinjam ke terlapor, korban nunggu di TKP. Tapi pas ditunggui berjam-jam, terlapor tak kunjung balik lagi sampai main hari. Ngapa motor itu? Dibawa kawan. Dibawa kawan. Cak mana kena lagi Dia mau ngasih gawean dia tuh, Pak. Ngasih gawean. Ngasih gawean. Ngajak berangkat ke tempat yang punya kalian itu kan. Ya. Tahu mampir dulu ke orang kulit itu. Tahu minjem motor dulu sebentar katanya. Motor kamu ngambil gambar katanya. Oh, kamu ditinggalinnya? Iya, ditinggalkannya kami. Kan udah itu ditunggu-tunggu sampai jam 4:30, jam 5 lewat nggak ada. Kita hubungi cak mana? Dah kati untuk dihubungi. Oh, dah kasih nomor kita tuh. Kati. Langsung hilang aja sekarang. Langsung hilang. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Tidak timo langan dianiaya laki sehingga ngalami luka di bagian buri kepala. Gita Zara, emek rumah tangga warga Jalan Banten 6, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, datangi SPKT Polrestabes Palembang untuk ngawek laporan polisi. Rita Zahara, 44 tahun, emek rumah tangga warga Jalan Banten 6, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, sudah menjadi korban kekerasan jero rumah tangga yang dilakukan oleh lakinya inisial DZ, sehingga mengalami luka di bagian buri kepala. Tak terima dengan perlakuan lakinya, korban datangi SPKT Polrestabes Palembang guna mikir laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkap ke kejadian bermula pada saat dirinya dituduh laki selingkuh dengan lanang kenalan di akun media sosial Facebook. Oleh karena itu, terlapor langsung marah-marah sehingga terjadilah cekcok mulut sehingga korban ditampar sama dibabit make gelok kaco yang nyebab ke kepala bagian buri korban luka. Ya dia kasar terus dengan aku Pak selama setahun 2 tahun ini. Pokoknya yang parahnya hari ini lah, hari Sabtu kemarin. Sampai dijahitan kepala. Diapain gitu? Digebuk, dilempar dengan gelok beling. Sampai pecah pala gitu ya? Pecah, sampai beling itu pecah. Ini baik, ini jahitan 11. Sudah jahitan ya? Sudah jahitan 11. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi itu nutup gabak kita edisi hari ini. Kalau ada dulu atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung datang ke Studio 2 Palembang TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Aku Cek Dep bersamaku gabak Palembang TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan
Gebek di Palembang TV memang punya kita. Nah pemirsa, jangan lupa untuk jaga kesehatan, basuh tangan yang bersih pakai sabun, jaga jarak pas berkomunikasi sama kena ke masker, terus mantap-mantap di rumah kalau tak katik kepentingan yang lain supaya tidak kena virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, kau ini boleh lah, Wanto. Sukses. Alhamdulillah. Sahabat yang sukses. Aku sebagai kawan kau turut bahagia, Wanto. Boleh lah. Ini mujizat, Ja. Mujizat, Kalau kita selalu berikhtiar, pasti ada rezeki. Iya. Teringat aku terbayang dulu masa lalu kau, ya. Kau jual gorengan keliling, tinggal di bawah kolong, banjir, kadang-kadang cetuk ulo. Alhamdulillah mak nyari rumah besar, kayu. Alhamdulillah, inilah yang dinamo keberkahan. Wah. Kita harus ikhlas menjalani. Iya, boleh, hebat. Nah, itu Caknya kawan kita itu. Cak Torik itu ya? Iya. Cak Buntelan. Torik, lahir ke apa kau nih? Tidak, Masya Allah. Pecak bonteng kebo. Ya Allah ya Tuhan. Iya, duduk. Mati. Bukan duduk sambil bergotok ya. Duduk katik diteguk. Ya Allah ya Kenapa Tuhan. ya pembantu aku di dalam rumah ini ada 10? Ada 10? Iya. Pembantu kau? Iya. Oi Tuhan, oi ayo kau nih. Apa baik ada dalam rumah? Saronen kalau perut gendut boncet main ya, Cak musuh ngapal. Menges terus tak ini? Aku nak nanya, kira-kira ada dak? Tok, kamu ini kan perut bagus galau kan? Wah, fitness iya. kan? Fitness. Dambaan semua wanita. Wah. Cak mana lah supaya tidak usah olahraga tapi perut pacak kempes. Waduh, Iya, Torik. kempes. Aduh. Ini adalah resep jitu dari keluarga kami. Turun-temurun. Kempet perut. Perut pacak Iya. kempes? Apa dia? Serius? Serius, Torik. Kalau nak makan banyak, nak makan dikit, perut kempet. Jangan yang aku cari. Caranya Torik ya, kau selesai sholat subuh, jam 6, di antara jam 6 sama jam 7, kau terbaring. Nah, coba habis praktek. sembahyang subuh? Iya, praktek dulu. Kau buka. Nah, kau buka. Terus kau pijit-pijit pakai jari kau. Nah, iya. Nah, cak ini. Nah, sambil kau ngomong,